Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan di sini saya Rasyadi Adriani, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Surabaya dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 18143210013. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah data mining saya. Baik, di sini untuk tugas yang diberikan atau presentasi yang akan disampaikan adalah tentang data yang ada berada dari Facebook Live Sharing Data Thailand Dataset, di mana kita ketahui bahwa kumpulan data Common Spirit Value atau .csf yang terdiri dari 7.050 data postingan Facebook dari berbagai jenis teks, video yang ditangguhkan dan langsung dan juga gambar. Postingan ini diambil dari halaman Facebook 10 penjual retail fashion dan kosmetik Thailand dari Maret 2012 hingga Juni 2018. Dataset dikumpulkan melalui API Facebook dan dianonimkan sesuai dengan kebijakan platform Facebook untuk pengembang. Data Identification Number Facebook Live Thailand, teman-teman bisa mengunjungi alamat URL-nya yang berada di https archive.ics.icu.ml/dataset/facebook plus live plus sellers plus in plus Thailand. Mari kita ke halamannya. Seperti ini. Diketahui datanya sejumlah sekian. Untuk kita dapat mendownload datanya sendiri, yang akan kita lakukan pertama-tama adalah masuk ke data folder. Nah, live.csf-nya kita download. Setelah di-download, akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini adalah file yang telah kita download dari halaman tersebut yang sebanyak 7.050 data tadi. Baik. Di sini saya memakai text editor Python dari Google yang bernama Google Colab yang bisa diakses kapan aja, dimanapun asal ada browser dan internet. Berikut link Colabs-nya. Teman-teman bisa kunjungi di http://colabs.research.google.com atau di Google, teman-teman ketik saja Google Colab. Nanti akan masuk ke halaman Google Colab-nya. Di halaman Google Colab kita langsung aja masuk ke implementasi Python dengan kode atau codingannya sebagai berikut. Sesuai yang ada di sini, import perpustakaan yang diperlukan atau import modulnya telah diperlukan dari pustaka tertentu. Kita telah memasukkan import data dan forms clarification level encodernya yang akan kita gunakan untuk penghitungan K-mean, algorithmic clustering, dan device bulletin score. Setelah kita masukkan ini, mari kita lanjut ke import datasetnya, di mana import datasetnya adalah drive sama dengan pd.read_csf. Lalu kita masukkan link yang kita tadi kunjungi. Setelah kita masuk linknya yang di CSV ini, tinggal kita tambahkan di belakangnya adalah .csf-nya. Jadi akan automatically dia akan membaca langsung dari halaman database atau web yang kita kunjungi. Kita langsung aja ke codingannya. Ini kita di Google Colab yang sudah saya buat sebelumnya. Pertama-tama setelah kita membuat yang pertama, kita coba run dulu untuk menguji statusnya. Baik, di sini statusnya adalah berhasil. Lalu kita masuk ke kedua, ke import datasetnya. Di sini kita df-nya coba kita run sama-sama. Berikut hasil dari output pada datasetnya itu sendiri sebanyak 7.050 data row dan 16 kolom. 16 kolom di sini sesuai yang ada pada tabel Excel paling atas sendiri. Di mana ada status ID, status type, status publish, num reaction, num comment, num search, num like, num loves, num wows, num hahas, num search, num engage. Ada kolom 1, 2, 3, dan 4 yang dapat none. Dan untuk satu tipenya ada video, foto, video. Baik, kita lanjut. Setelah jeda akan muncul dataset seperti tadi. Lalu untuk saja kita memeriksa nilai yang hilang dalam set data tersebut. Mari kita
cek datanya. Kita kembali ke codingan, kita siapkan def this_null. Mari kita run. Nah, output yang terlihat di sini bahwa datanya tidak ada yang 0. Ditemukan untuk kolom 1 sampai dengan 4 adalah 7500 data dengan data tipe input 64, integer 64 ya. Baik. Selanjutnya kita ke drop redundant column. Redundant column di sini ada div drop kolom 1, 2, 3, 4 dari interface dan true. Di sini untuk kolomnya sendiri saya ganti jadi status ID, status dan publish untuk menguji per kolomnya. Baik, tidak ada, berarti sudah lengkap. Kita lanjut ke div.info nya, cek datanya sendiri. Teman-teman bisa lihat di layar tipe datanya yang sudah keluar. Lalu kita lanjut ke status tab-nya di DFS sendiri itu. Mari kita run. Oke, pada area di sini muncul sesuai yang kita tunjuk tipe objeknya yang berada di data tadi. Ada video, foto, link, dan status. Kita lanjut ke di drops-nya tadi. Ini ada pengulangan untuk mengecekkan lagi bahwa tidak ada yang salah pada halamannya. Baik. Lanjut kita ke DFF-nya. Itu ternyata tadi ada kesalahan teknis sedikit, ada pengulangan dari yang sudah buat kita sebelumnya di atas. Oke, di sini untuk div-nya kita munculkan kembali datanya. Sekarang jumlahnya jadi 14, yang sebelumnya tadi ada 16 kolom. Mengapa begitu? Kita lihat cek datanya. Di sini ada terisi sudah nilai-nilainya dari nilai-nilai sebelumnya yang belum terisi. Jadi sudah dilakukan filtering data dari data is_null dan data dev_info yang sudah ditampilkan. Dan juga status tipenya yang sudah kita perhitungkan. Sekarang kita lanjut ke variabelnya. Sini untuk variabelnya ada X dan Y. Mari kita run untuk melihat cek penilaiannya. Baik, kita lanjut ke perhitungannya di level encodernya langsung. Oke, kita cek status tipe unique-nya. Lalu kita ke comments-nya. Lalu kita kembali untuk melihat laporan hasil dari yang kita lakukan. Lihat label dan dalam variabelnya sudah dapat. Kita dapat melihat bahwa ada 4 kategori label yang dari pada variabel status type-nya. Untuk komen yang tadi, div.drop-nya adalah hapus variabel status ID dan status public. Set dari set data. Pada ringkasan datanya, kita dapat mengecek sesuai tadi di codingan kita dan memunculkan sekarang ada 10 kolom dari pengurangan tadi. Deklarasi vektor fitur variabel ini untuk targetnya sudah kita tentukan X dan Y. Lalu ubah level value menjadi bilangan bulat di accelerannya. Lalu ini tipenya. Lalu di kaminya sendiri akan memunculkan nilai yaitu algoritma Gemis. Fiturnya ada max iternya ada 300, n clusternya 2, n initnya 10, n chipnya 0. Lalu untuk selanjutnya ada di category games-nya cluster underscore center. Lalu pada penghitungan data frame-nya, teman bisa cek di centroid-nya di sini. Yang tadi ada per kolom-kolom tabelnya kita masukkan, lalu kita hitung. Untuk nom reaction-nya, nom comment, nom share, nom like, nom love, nom wow, nom hash, nom sets, dan nom
Anggrinya sebanyak 7050 data row dan 9 kolom. Jadi perhitungan penilaiannya ya dari data tersebut. Lalu lanjut ke kesimpulan satu untuk learn-nya. Di sini saya telah memberikan komen, jadi pada kesimpulannya jadi jumlah nilai terbanyak terdapat pada baris kesimpulannya 0 sampai dengan integernya kesimpulannya ada 1. Jadi data jumlah nilai terbanyak terdapat pada baris pertama sampai 3526 data. Lalu di chemistry-nya, di chemical cluster-nya atau random state-nya, ini saya buatkan lagi. Ini adalah masuk ke fit variable x-nya. Setelah masuk itu akan memunculkan data sebagai berikut, yaitu sebanyak 7053 data dengan 9 kolom. Lalu untuk pembahasan HAC2-nya sendiri, di sini algoritma active clustering-nya saya pakai Infinity Euclidean. Linkage-nya adalah word. Sebelumnya itu berbagai ada macam-macam tipe ya. Cuma di sini saya menggunakan word. Kalau ada fit-nya pakai variable x dan akan memunculkan sebagai berikut. Seperti itu. Oke, untuk HAC satunya, untuk labelnya di sini saya kasih label HAC. Jumlahnya ada dengan 10 kolom. Lalu untuk DPI-nya atau Davis score-nya nanti dia munculkan untuk tabelnya sendiri. Di sini untuk nilai DPI-nya sendiri adalah DPI, nilainya DPI adalah ada sebanyak 88 miliar data ya. Lalu untuk X pada data frame-nya, data column-nya, reaction, konten, dan share. Kita masuk ke Kamin 5 selanjutnya. Munculkan hasil seperti ini. Sinter rate-nya kami .cluster terus underscore counter. Lalu kita munculkan pada data frame sinter rate-nya lagi. Kita masukkan lagi. Di sini ada 7050 data dengan 3 kolom. Jadi datanya itu semakin mengecil setelah kita melakukan filtering data atau pengujian data. Di sini lagi kita dapatkan penilaian kesimpulannya, jadi dari jumlah terbanyak terdapat pada baris integer kesimpulan 0 sampai dengan kesimpulan 1. Jadi dari jumlah data terbanyak terdapat baris 1763 sampai 2351. Nah, masuk ke algoritma active clustering yang selanjutnya. Kita melakukan yang sama, tetap menggunakan Infinity Euclidean dan Passport. Lalu memunculkan data seperti berikut sebanyak 7050 data row sampai 4 kolom. Jadi ada 6 reaction, 6 comment, 6 share, dan pada level AHC-nya sudah mendapatkan penilaian 1 sampai 2 ya. Lanjut ke DPI-nya, kita lakukan swing ulang, nilainya masih tetap. Ada pada frame kolomnya ada num loves dan num angry. Kita melakukan kemes lagi pada level tersebut. Kita lakukan lagi centroid-nya, kita masukkan data frame-nya dari data-data tadi. Sekarang ditemukan ada data dari numless dan num angry, dan di sini terlihat nilai terbesarnya ada di num loves row 4 sebanyak 446 juta data. Seperti itu. Kita lanjut ke kesimpulannya. Untuk nilai baris kesimpulan yang pada baris tersebut, di sini nilai terbanyak pada baris 1411 sampai 1763. Algorithm active clustering-nya FitX. Kita masukkan lagi ke labelnya untuk label HAC-nya untuk mencari num loves dan num angry-nya. Di sini sudah terdapat tetap di data yang sama sebanyak 7050 row dan 3 kolom. Jadi ada num love, num angry, dan label HAC-nya. Lalu pada DPI-nya kita lakukan hitung lagi divisor X dan Y. Kita print lagi, nilainya sudah berubah jadi 18 miliar data ya teman-teman. Baik, saya sampaikan di sini itu hasil dan kesimpulannya. Dalam proyek ini saya telah menerapkan teknik pengelompokan tanpa pengawasnya, itu paling populer disebut games dan clustering.
Saya telah menerapkan metode SIKU dan menemukan bahwa K sama dengan 2, K adalah jumlah klaster yang dianggap sebagai jumlah klaster yang baik untuk mengelompokkan data ini. Saya telah menemukan bahwa model memiliki inersia yang sangat tinggi, yaitu 2037, 757, 337, 757 data. Jadi ini bukan model yang cocok untuk data. Saya telah mencapai akurasi klasifikasi ini lemah sebesar 1% sehingga kami hanya 2 dan model tanpa pengawasan kami. Jadi saya telah mengubah nilai K menemukan akurasi klasifikasi relatif lebih tinggi, yaitu 62% dengan K-4. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa K4 adalah jumlah klaster yang optimal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Saya mohon maaf atas tidak mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.